Shalom, puji Tuhan semua kepada saudara seiman di seluruh Indonesia. Nama saya Fradusi Barani dari Kris Revolution Indonesia. Saat ini saya bersama Pak Kris ya, dari Yogyakarta ya, dan juga Ibu Wawi yang nanti akan menambah kesaksian. Ya, saya kenal Pak Kris dan Bu Wawi waktu saya mengunjungi Jogja kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Ya, puji Tuhan. Beberapa minggu lalu saya mendengar kabar bahwa Pak Kris terjangkit COVID ya. Jadi ada jemaat di Jogja itu WhatsApp saya ya, Ibu Ruth, Pak Frado, ini Pak Kris kena COVID, doakan saturasinya sudah 70. Waduh, saya dengar saturasi udah 70, saya sempat terdiam ya, kaget karena maaf kata adik kandung bapak saya di Surabaya itu ya wafat karena COVID bulan lalu. Juga kira-kira saturasinya 80, lalu drop 65 dan tidak tertolong lagi. Jadi saya ketika mendengar itu, saya dengan istri lalu berinisiatif untuk menelepon Ibu Wawi dan berdoa bersama-sama. Ya puji Tuhan, saat ini kita bersama saya dengan Pak Kris. Saya persilakan Pak Kris untuk bersaksi, Pak. Bagaimana cerita terkena COVID, Pak? Awal-awalnya bagaimana cerita terkena COVID? Baik, terima kasih Pak Prabu. Selamat malam. Sekali lagi, nama saya Kristianto. Istri saya namanya Asih Winarni, atau ya Ibu Asih atau Ibu Wawi panggilannya. Kami tinggal di Jogja, di daerah Bantul, dan kecamatannya Pajangan, begitu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Prado tadi, dan dengan situasi akhir-akhir ini, kami mengucap syukur sekali, kami boleh mengalami situasi seperti firman Tuhan katakan. Saya ingat ada firman Tuhan, ayatnya saya di mana saya lupa, bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Nah, waktu saya kena COVID, saya tidak ngeh dengan ayat itu. Ya, saya kena COVID, ya udah kena aja. Bahkan saya nggak tahu tepatnya saya itu berhubungan dengan siapa, saya ngomong dengan siapa, saya sedang di mana, tepatnya saya nggak tahu, tiba-tiba kena aja. Ya. Gitu. Dan saat itu ketika dari suatu tempat yang saya belum tahu pasti bahwa saya kena di situ atau tidak. Setelah 3 hari, saya mengalami situasi yang berbeda. Nah, situasi yang berbeda ini saya nggak tahu. Begitu. Saya kembali lagi ke klinik, memeriksakan situasi saya itu. Nah, situasi saya itu, ketika ketemu dengan dokter, saya ditanya, kamu mengalami ini? Iya. Kamu mengalami ini? Iya. Iya itu sekitar sesak nafas, terus kemudian agak berat. Terus saya dikasih obat. Saya pulang, 2 hari kemudian saya mencoba, karena obat yang diberikan dokter itu belum ada efeknya, saya mencoba ke klinik yang lain. Nah, ketika di klinik yang lain, itu saya di swab. Ya. Dan waktu itu saya diketahui, Bapak positif kena COVID. Ya. Nah, semakin ngedrop saya waktu itu. Jadi saya potong Pak ya. Jadi waktu di klinik pertama Bapak nggak di swab ya? Enggak. Mungkin keluhannya dokter pikir ini bukan COVID karena nggak ada pilek, nggak ada batuk ya. Betul. Pilek, batuk, panas enggak. Nggak ada. Masih bisa cium
aroma apa itu masih bisa, masih Ah, normal. indera penciuman nggak terganggu ya, karena COVID yang dulu katanya kan begitu, Iya. ganggu indera penciuman, lalu demam, batuk, pilek. Jadi mungkin Bapak ini terjangkit varian yang baru ya, varian Delta, menurut dokter. Bagaimana? Eh, saya dikasih tahu setelah akhirnya saya ke rumah sakit Hmm. besar. Jadi berapa lama Bapak isolasi mandiri di rumah, Pak? Oke, saya akhirnya setelah dikasih tahu bahwa saya terjangkit virus COVID, itu saya mencoba untuk tinggal di rumah. Nah, selama saya tinggal di rumah, dari beberapa teman itu memberikan saran supaya tes saturasi, Ya. begitu. Kami nggak tahu saturasi itu apa, bagaimana ngetesnya. Iya. Terus tiba-tiba ada dari gereja saya memberikan alat, mengirimkan alat yang namanya Oximeter ya. Ini saya punya juga. oximeter, ya, oximeter. Saya punya juga. Nah, saya nggak tahu cara kerjanya gimana. Waktu itu masih nggak nyala, dinyala-nyalain nggak bisa. Hmm. Nah, terus kemudian ada salah satu pekerja dari puskesmas yang menangani khusus COVID datang ke tempat saya menjelaskan tentang COVID itu bagaimana. Terus ya itu salah satunya saya menunjukkan ini oximeter ini gimana cara kerjanya gitu. Baru dikasih tahu. Oh begitu. Nah dari oximeter itu diketahui saturasi saya dari 80, kemudian turun sampai 70. Terus kemudian naik lagi 75, 76, mau ke 80 itu susah banget. Sampai akhirnya 80. Setelah 80 cuma sebentar turun lagi. Naik lagi 75, 76, ya sekitar itu saja. Sementara saya sebenarnya sudah memakai oksigen, baik oksigen buatan sendiri maupun oksigen yang karena oksigen yang dipinjamkan ke saya itu cuma kecil. Jadi begitu dipakai cepat habis. Oh, Bapak isoman di rumah. Berapa hari Ya, Bapak isoman di rumah? saya isoman di rumah sekitar 5 hari. Itu ada yang ngasih oksigen ke rumah ya? Itu dari gereja, Pak. Oh, ya, ya, puji Tuhan. Iya, Ya, saya baca literatur, Pak. Jadi oximeter itu kadar oksigen kita itu kalau sudah di bawah 90 itu sudah harus ke rumah sakit. nah itu saya nggak tahu. Bahkan ya sudah harus ya dirujuk ya ke rumah sakit. Oke, lalu setelah itu Bapak menyadari Bapak harus ke rumah sakit. Gimana proses mencari rumah sakit, Pak, setelah itu, Pak? Nah, yang akan menerangkan istri saya karena waktu itu saya eh, nggak ngeh bagaimana saya. Boleh ya, Pak? Oh, Bapak lagi sakit ya waktu itu? Iya, Iya, silakan. Ya, Shalom, Ibu. halo. Jadi gini Pak, waktu saturasi terus menurun itu teman-teman gereja itu eh, calling bahwa ini Pak Kris harus dibawa ke rumah sakit, gitu harus ditangani. Sebenarnya sudah sejak tanggal awal-awal sih, tanggal 2, tanggal 3 itu. Jadi swab pertama itu tanggal 1 Juni. Itu hasilnya positif itu. Nah, itu sudah turun. Eh, tapi saya tidak tahu betapa bahayanya saturasi kalau turun itu. Jadi masih tenang-tenang aja, masih ya perawatan seperti biasa gitu. Karena saya pegang firman Tuhan bahwa Allah itu adalah kasih, di dalam kasih atau itu tidak ada penghukuman gitu. Jadi saya masih tenang waktu itu. Begitu semakin disuruh kasih laporan saturasi baik ke puskesmas maupun teman gereja selalu nanya itu bahwa
hampir berapa jam gitu tanya saturasinya berapa. Sedang saturasi saya itu 95, 96, 98. Sedangkan Pak Kris itu terus turun gitu. Nah itu lama-lama saya jadi panik. Ini kok terus dites terus gitu. Jadi semakin panik gitu. Terus kemudian dari pihak gereja terus pokoknya harus dibawa ke rumah sakit. Kan Pak Krisnya kayaknya nggak mau pisah juga. Kayak kami itu rasanya udah kok di rumah aja. Tiba-tiba yang dari puskesmas itu kasih rujukan bahwa Pak Kris harus dibawa ke rumah sakit. Nah ternyata ada satu yang di Sarjito itu mau terima karena saturasi kan terus turun gitu. Akhirnya dari pihak puskesmas itu sudah ngatur semua dengan perdukuan dengan RT sekitar tempat kami, kemudian dipesankan ambulan jemput ke rumah, kemudian itu pas hari Selasa sore itu sekitar jam 4:30 itu dibawa ke rumah sakit Sarjito. Waktu dibawa ke rumah sakit Sarjito itu kondisi Pak Kris itu masih bisa jalan pelan-pelan gitu. Cuma memang sudah setiap mau gerak, mau pindah tempat itu terengah-engah gitu loh Pak. Sampai maaf ya, kayak anjing yang lari-lari. Megap-megap ya. Ya. Nah, sebelum sampai ke Sarjito, saya mencoba telepon ke anak saya, terus kemudian ke teman-teman itu untuk mencarikan rumah sakit mana, saya harus kemana ini. Di rumah sakit terdekat ada rumah sakit yang besar, tapi mereka nggak menerima karena full. Terus cari di rumah sakit yang di kota full, hampir semuanya full di Jogja waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya ini yakin sekali Tuhan yang berkarya. Tiba-tiba jam berapa itu, ini ada yang bisa menerima Bapak. Dan itu adalah rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah. Kalau di Jogja namanya Sarjito. Begitu Pak. Ya, lalu dibawa ambulan ke rumah sakit, Bapak tadi cerita apakah mendapatkan kamar atau di lobi atau di bangsal? Ya, jadi ketika sampai ke rumah sakit, saya dibawa ke UGD khusus COVID. UGD khusus COVID ya. UGD khusus COVID, dan saya dikasih gelang. Ini bahwa ini pasien. Dan gelang itu kalau saya baca ini pasien yang parah gitu. Ada tulisannya pasien yang parah, tapi bahasanya tidak seperti itu. Saya nangkepnya ini pasien parah, ini khusus ini. Karena saturasi Bapak udah rendah sekali. Ya barangkali, dan itu saya tidak tahu. Terus kemudian saya digledek pakai tempat tidurnya rumah sakit, sampai beberapa saat lewat lorong, lalu berhenti di sebuah lorong. Sampai beberapa hari, saya kok di sini terus? Saya kok nggak dipindah-pindah? Begitu. Tapi waktu itu ya saya cuma di hati saja, tidak ngomong kepada siapa yang lewat di situ, perawat atau dokter. Saya cuma diam aja, saya nurut aja lah, manut saya. Dan di lorong itu bukan kebetulan, saya melihat banyak sekali pasien-pasien yang ditaruh di pinggir-pinggir lorong itu. Puji Tuhan, saya dekat di satu loket, dan loket itu tempat para perawat mengambil, misalnya meminta infus, cairan infus, minta apa lagi, obat. Saya minta obat ini untuk pasien sana. Itu mintanya di loket itu. Jadi saya di situ jelas diketahui oleh suster, perawat, dokter yang lewat di situ. Walaupun diketahui, saya tetap nggak diapa-apain.
saya tetap diam di situ. Saya cuma diinfus saja, sama Bisa di apa? Ditaruh oksigen. oksigen dan infus. Jadi walaupun Iya, saat itu belum dapat kamar, Bapak ditaruh di lorong bangsal ya di saat itu ya. lorong. Lalu waktu itu dokter kasih obat apa aja, Pak? Ceritanya? Cuman infus Waktu dan saya di lorong itu saya nggak dikasih obat, Pak. cuma diinfus aja ya. Cuma diinfus sama oksigen itu aja. Oksigen aja ya. Iya. Lalu berapa lama Bapak di rumah sakit sampai Bapak bisa keluar lagi? Gimana ceritanya? Dari saya di lorong, dari lorong ke bangsal atau ke kamar untuk saya dirawat, itu saya di lorong 3 malam 2 hari. Di lorong. Terus habis itu pindah ke bangsal khusus, yaitu lagi khusus penderita yang Parah. COVID yang agak berat itu. Nah, dari awal sampai saya pulang itu 9 hari, Pak. Ya. Di bangsal itu berapa lama Bapak? Di bangsal otomatis saya 1 minggu. Ya. Bagaimana keadaan di bangsal itu, Pak? Orang-orang yang sakit parah di situ? Nah, di bangsal itu saya tidak sendiri, tapi saya bersama-sama dengan 6 pasien yang lain yang terbagi di bagian sebelah sana 3, sebelah sini 3. Semua penyakit yang orang-orang yang sakit di situ mereka mengalami sesak nafas, terengah-engah semua, dan rata-rata tidak mau makan, termasuk saya. Saya sejak dari rumah itu saya nggak mau makan, atau nggak mau makan karena memang lidah ini pahit, nolak. Begitu. Nah, ada pasien yang di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya, kebetulan yang sebelah kanan saya itu sudah tua, sekitar umurnya 70 tahun. Gitu. Dia rupa-rupanya miringnya ke arah saya. Saya menangkap bahwa Bapak ini mau ngomong sama saya apa gimana ya? Saya berusaha ngomong, ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya begitu. Tapi bapaknya ngomong yang saya nggak bisa dengar. Ngomongnya begitu aja. Aduh. Terus saya berdoa, Tuhan, Bapak ini adalah anakmu juga. Tolong dia. Nah, pada saat saya berdoa itu saya nangis loh. Nangis, betul-betul nangis saya. Tapi sayang, besoknya Bapak itu harus pulang. Bukan pulang ke rumah kumpul keluarga, tapi pulang selamanya, meninggal. Tinggal yang satunya. Kalau yang satunya itu masih mau makan, terus badannya gendut, tapi dia tidak setua Bapak yang sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Cuman dia nggak mau tidur, terlentang. Dia tidurnya duduk. Sampai saya juga berdoa buat Bapak ini. Tuhan, Engkau yang menjamah Bapak ini. Engkau yang tolong Bapak ini. Engkau yang memberikan penghiburan di dalam hatinya. Saya bilang begitu. Besoknya juga meninggal. Kanan kiri saya meninggal seperti Mas 91. Ya, Mas 91. Sebelah kanan dan sebelah kiriku. Dan saya Tapi itu tidak menjamah aku. Luar biasa ya Pak. Iya, begitu Pak. Ya, puji Tuhan Pak ya. Saya waktu mendengar saturasi sudah 70 itu rasanya sudah mustahil gitu ya Pak ya. Makanya Bapak dikasih gelang, ini pasien yang berat, ditaruh di ruangan bersama dengan orang-orang yang memang akan meninggal ya. Tapi puji Tuhan ya, Bapak meluputkan, Tuhan meluputkan Bapak dari itu semua, bahkan menyembuhkan. Amin. Ya. Bagaimana cerita pemulihannya Pak dari rumah sakit sampai pulang Pak?
dari rumah sakit ya, sebenarnya menurut saya tidak ada yang aneh gitu ya, tidak ada yang aneh. Cuman ada beberapa. Begitu saya masuk ke rumah sakit dapat kamar, setelah 2 hari saya tuh pengennya pulang. Ya. Wah, ini sepertinya saya pengen pulang deh. Saya sampai doa sama Tuhan, Tuhan saya mau pulang, Tuhan saya mau pulang gitu. Tapi kenyataannya ketika saya tanya sama susternya, suster, ini saya boleh pulang enggak? Tapi susternya enggak mengizinkan. Ya. Sampai suatu saat saya lupa dengan keinginan pulang saya. Ya sudahlah, saya dirawat di sini enggak apa-apa, sampai kapanpun enggak apa-apa lah. Tiba-tiba ada berita, Bapak boleh pulang hari ini. Gitu. Nah, selalu dalam proses perawatan saya, dikasih obat itu sudah rutin, dikasih makan sudah rutin, dan pada saat itu saya baru mau makan, Pak. Ya. Tapi makanan yang disediakan memang bukan nasi biasa, Ya. bubur. Waktu Bapak pulang itu Bapak cek X-ray nggak? Apakah sudah bersih atau saturasinya sudah berapa persen? Saturasinya sudah naik, Pak. Berapa? Jadi waktu saya dites ini, termasuk saturasi itu, saturasi saya 96. Oh, udah normal ya? Ya, paling turun 93, Pak. Ya, ya. 96, bahkan sampai 98. Puji Tuhan. Ya. Terus dicoba, saya dilepas. 2 hari sebelumnya itu saya dilepas oksigennya. Mau dicek apakah saturasi itu betul-betul sudah meningkat. Ternyata tetap segitu ketika saya nggak pakai oksigen. Ya. Suhu badan normal 36. X-ray, Pak? Di X-ray ada kelihatan? Waktu di ronsen, itu saya ronsen sudah 6 kali. Nah, ini ronsen yang terakhir sebelum saya pulang. Nah, ketika saya melewati layar untuk melihat hasil X-ray waktu itu, saya tanya, itu punya siapa paru-paru itu? Ini punya Bapak. Lu kok bersih ya? Iya, Pak. Paru-paru Bapak bersih. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi, karena kalau sudah 70% saturasi yang saya baca dari literatur, itu paru-parunya udah putih biasanya. Udah banyak sekali yang virus yang ada di paru-paru ya. Tapi kalau sudah bersih, berarti ya mujizat Tuhan ya. Amin. Tuhan yang menyembuhkan Bapak. Amin. Jadi saya sangat bersuka cita. Lalu setelah itu Bapak pulang ke rumah, gimana prosesnya sampai sekarang? Nah, saya pulang di rumah, saya kemarin masih dikasih obat. Saya menghabiskan obat itu di rumah. Nah, saya masih harus tinggal di rumah, harus isoman, dan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, saya harus menjalani perawatan di rumah atau isoman itu 14 hari. 14 hari ya. Istri saya dukung saya terus. Bukan berarti pada saat saya isoman di rumah itu nggak ngedrop hati saya, Pak. Saya tetap punya pergumulan. Ini kok begini dan seterusnya. Kadang-kadang saya itu protes sama Tuhan. Tuhan, ini gimana? Saya sudah pulang, saya seharusnya sudah sembuh. Tapi Tuhan nggak jawab. Pernah saya dijawab Tuhan, ini betul-betul membuat saya nangis. Ya. Maaf, waktu itu saya ada di kamar mandi. Tuhan bilang, aku bersama-sama dengan engkau. Aku mengasihimu. Tenanglah. Cuman kata-kata itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya lapor istri saya juga teriak, puji Tuhan. Itu suara Tuhan, betul itu. Gitu, Pak. Dan istri saya mendukung saya terus, terutama menjaga
obat, menjaga makanan, Pak. Ya. Setiap hari makan saya betul-betul dijaga 3 kali sehari. Ya. Dengan makanan yang tentu menurut istri saya yang terbaik. Gitu. Ya. Dan Lalu setelah 14 hari, apa yang dapat surat sehat dari klinik ya Pak? Oh ya, dari rumah sakit Sarjito itu dibawain satu bendel begitu, tidak hanya satu kertas, satu bendel, dan isinya rekam medis, gitu. Jadi saya dikasih obat hari pertama apa dan sebagainya sampai saya pulang. Nah, pas hari terakhir saya harus lapor ke puskesmas terdekat. Ya. Kemudian datang ke sana dan menunjukkan rekam medis itu. Rekam medis, ya. Nah, setelah itu pulang dibawain surat sehat dinyatakan Bapak Kristianto telah sehat dan seterusnya, gitu Pak. Oh, puji Tuhan ya Pak ya, luar biasa. Amin. Jadi kira-kira 5 hari isoman di rumah, 10 hari di rumah sakit, 14 hari isoman lagi di rumah, hampir 1 bulan Pak ya pengalamannya ya. Iya, 1 bulan full. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur mendengar Pak Kris sudah sembuh. Ya, Ibu juga kita sangat bersuka cita. Ya, kita berdoa supaya pemulihannya terjadi dengan sempurna. Bapak bisa kuat lagi, ya bekerja, bisa kuat lagi, melakukan kegiatan seperti semula. Ya, ya puji Tuhan, Pak Kris. Ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira? Suatu kesaksian, Pak. Ya. Kesaksiannya begini, bukan tentang saya, tetapi tentang karya Tuhan. Ya. Benar-benar saya percaya dengan yang namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itu memang Tuhan pribadi. Jadi, situasi apapun boleh terjadi. Perkataan apapun boleh kita dengar. Kejadian-kejadian apapun boleh kita lihat. Tetapi semuanya itu saya percaya kasih karunia Tuhan membuat kita memperoleh yang terbaik. Saya percaya Bapa kita itu Alfa dan Omega. Amin. Yang awal dan yang akhir. Bapa kita itulah yang empunya segala ciptaan. Bapa kita itulah yang berkuasa atas semuanya. Amin. Dan Bapa kita itu adalah Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang luhur, Bapa yang penuh dengan kasih, dan itu terbukti dengan pengorbanan Yesus. Amin. Begitu. Oleh sebab itulah saya percaya hidup saya yang pegang adalah tangan Allah sendiri, tangan Bapa kita. Amin. Bahkan nama saya percaya tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan karena saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Itu yang saya percaya, Pak. Oleh sebab itu, sebelum COVID, saya mengalami kecelakaan, dan menurut orang yang melihatnya, teman-teman yang melihatnya, saya tidak punya kesempatan untuk hidup. Itu menurut mereka. Tetapi menurut Bapak saya, secara ajaib, tidak memakan waktu yang lama, saya pulang dari rumah sakit, habis operasi di bagian kepala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu Pak. Bahkan istri saya sempat operasi juga untuk mengangkat kandungan karena ada miom di dalamnya. Puji Tuhan, itu juga selesai dengan bersih, sempurna. Saya percaya itu karena Bapa saya yang selalu ada di dalam hati kita, ada dalam hidup saya. Puji Tuhan. Ya. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Luar biasa, Pak Kris dan Bu Wawi, yang tetap bisa bersyukur walaupun mengalami banyak hal yang menurut orang mungkin, wah itu berat ya. Banyak orang
susah bersyukur kalau mengalami seperti itu ya. Tapi saya tadi bagikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Amin. Masa depan yang Dia sediakan adalah masa depan yang cerah dan penuh harapan. Ya, Amin. ada kata yang penting di sini, penuh harapan ya. Penuh harapan. Tuhan tetap sediakan penuh pengharapan bagi kita di masa depan kita. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan. Iya, Jangan Pak. putus Amin. asa, jangan patah hati, jangan patah arang, patah semangat, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Karena Amin. Dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin. Amin, Pak Grace, Bu Awi. Ya, sampai di sini dulu ya. Terima Baik, kasih kesaksiannya, Pak. Ini luar biasa. Saya berdoa bisa menjadi berkat juga buat orang-orang yang mendengarkannya. Terima Amin. kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima Salam kasih kasih. karunia. Salam kasih karunia. Selamat malam.